yang menolong kita untuk memuji Tuhan. Saudara, kita akan satukan hati kita dan kita mohon Roh Kudus menolong kita, khususnya di dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan ini. Tuhan, pada saat kami mencoba untuk meneduhkan akan hati kami dan merasakan bahwa Tuhan juga hadir di dalam ibadat ini, mungkin sebagian dari kami tidak merasa apa-apa, Tuhan. Dan bahkan kami akui barangkali ada di antara kami yang pikirannya masih melayang ke sana kemari. Dan kami tidak memberikan hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Tuhan kiranya ampuni kami. Barangkali ada di antara kami yang datang ke gereja ini dengan beban-beban yang berat, Tuhan. Yang kami sebagai saudara-saudari seiman kami tidak tahu. Tetapi Tuhan, kami mengerti bahwa pada saat-saat tertentu hidup ini kadang-kadang begitu sulit. Dan kami sulit sekali untuk bisa mensyukuri akan apa yang kami miliki dan kami alami. Apalagi kami boleh bersuka cita senantiasa, Tuhan. Sesuatu yang kadang-kadang kami merasakan terlalu idealistik ada di seberang sana. Kami akui kelemahan kami, tetapi juga kami bersyukur oleh karena di tengah kelemahan ini Engkau memberikan kepada kami kegelisahan batin, sehingga kami terus-menerus ingin sebenarnya belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami datang ke ibadat ini meskipun dengan berbagai macam motivasi, tetapi kami tahu Tuhan Roh Kudus yang menggerakkan kami. Sehingga saat ini pula kami berkata kepadamu, tolonglah kami, terangilah hati kami. Sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau ingin singkapkan kepada kami. Dan kami akan menjadikan itu bekal sepanjang minggu ini di dalam perjalanan kami. Tuhan, terimalah syukur kami dan kami mohon kiranya Tuhan berkati kami semua. Oleh karena hanya di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Jadi rupanya ini adalah bagian dari satu rentetan khotbah misi. Ya. Jadi kali ini kita akan memikirkan tema ini yang diberikan oleh pimpinan gereja di sini. Ladang misi yang tersembunyi di gereja. Ladang misi yang tersembunyi di gereja. Apa itu? Jadi saudara, kita akan melihat satu atau dua bagian dari Alkitab dan saya ingin saudara memperhatikan yang pertama dari Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12. Dan saya ingin membaca beberapa ayatnya. Ayatnya yang ke-9 lebih dahulu. Ya. Nasihat Paulus kepada jemaat di Romawi ini. Ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Nah, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan janganlah mengutuk.
Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Dan janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, dan lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah, yaitu Allah, yang akan menuntut pembalasan. Itu firman Tuhan. Tapi jika seterumu lapar, ya berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nasihat-nasihat Paulus yang indah sekali ya. Satu ayat lagi saya ingin membacanya, itu dari 2 Timotius 4 ayat 2. Dari surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius yang kedua, 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah dan tegurlah. Nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi ini nanti Rasul Petrus mengulang, juga mengatakan kalimat yang mirip, ya, pertanggungjawaban iman kita. Kenapa saya membaca ayat-ayat ini, saudara? Ladang misi itu biasanya dalam pikiran kita itu di sana. Sampai ke Tiongkok lah, sampai ke Afrika, atau pulau-pulau di luar Jawa ini, ya kan? Yang memang itu adalah panggilan dari Great Commission. Yaitu Tuhan mengatakan dalam Matius pasal 28, supaya kita memberitakan Injil sampai ke ujung bumi ini. Dan membaptiskan demi nama Bapa, Putra dan Roh. Mengajar segala yang Tuhan itu sediakan bagimu, supaya diajarkan kepada mereka. Oleh karena dalam 1 Yohanes disebutkan bahwa dunia ini sedang binasa dan sedang lenyap. Jadi kasihan sekali ya, orang-orang yang belum mengenal keselamatan yang ada jauh di sono itu, jikalau mereka itu dibinasakan. Jadi hidup ini merupakan sesuatu yang selalu waktunya krusial sekali. Tetapi apa betul bahwa misi itu cuma di sono? Ini ya, dan rupanya majelis gereja ini cukup peka di sini. Ternyata pelayanan misi yang justru seringkali kita lupakan, itu misi di dalam gereja sendiri. Kepada saudara-saudara di kanan kiri kita ini. Bahkan misi di dalam rumah tangga kita sendiri. Tidak usah jauh-jauh ke sana. Tapi di antara kita. Begitu. Kenapa begitu? Oleh karena saudara jangan punya asumsi bahwa orang yang datang gereja itu pasti sudah kenal Kristus. Di dalam Alkitab dalam Matius 13 kan dikatakan dalam gereja selalu ada lalang dan gandum. Jadi ada yang belum diselamatkan. Jadi kita mesti mempunyai beban. Oleh karena apa? Oleh karena banyak di antara saudara yang mungkin tahapannya itu baru datang ke gereja. Nah, di dalam konsep pikirannya persis seperti orang yang beragama lain,
yang pada kala-kala tertentu pergi ke rumah ibadatnya. Nah, saudara, bisa alasannya apa saja. Ada yang oleh karena diajak teman, ya kan? Nah, mungkin lihat gedung gerejanya kok bagus, jadi tertarik. Lalu mulai dia datang ke gereja, kok ya seneng, gitu ya. Nah, suasananya menyenangkan, begitu. Lagu-lagunya menyenangkan. Jadi besok minggu datang lagi, begitu. Datang lagi. Cuma itu toh. Nah ini, saudara, kalau kita mau perhatikan, sebetulnya di dunia Kristiani ini beberapa riset pernah dilakukan, ya. Antara lain studi dari seorang profesor dari Emory University yang ada di Amerika. Nah, James Fowler itu mencoba untuk memahami kenapa kok tingkah laku orang-orang beragama ini kok macam-macam. Nah, dia tahu, dia sadar bahwa sebetulnya kalau iman itu tidak bisa diukur, saudara. Content of faith tidak bisa diukur. Tapi struktur jiwa manusia yang menjadi wadahnya konten itu bisa diukur. Ya, strukturnya. Nah, itulah kalau kita mau perhatikan. Sehingga dia mengatakan ada 7 fase. 7 stages of faith. Jadi ada orang Kristen yang termasuk kelompok undifferentiated faith. Jadi ini orang Kristen yang sebetulnya datang gereja juga tidak ngerti sebetulnya tujuannya apa. Tapi ya datang lagi. Mungkin pada saat mulai dengar khotbah tertidur dia. Kenapa ya? Dia sebetulnya tidak ngerti ngapain datang. Tapi aneh sekali, datang terus, saudara. Ya, ini yang sebetulnya James Fowler sebut dengan undifferentiated faith. Nah, kalau strukturnya sudah menjadi lebih baik lagi, nah dia disebutkan intuitive projective faith. Nah, itu berarti intuisinya sebetulnya sudah mulai memberi respon. Nah, dia ada rasa senang dan punya alasan senang. Mungkin teman-teman di gereja ini, mungkin suasananya, mungkin puji-pujiannya seperti tadi, mungkin gedung gerejanya. Nah, bahkan mungkin juga, waduh, kebaktian ini habis kebaktian dikasih snack gratis lagi, ya seneng dia. Lah, alasan apa saja, pokoknya intuisinya mulai gerak. Tapi orang ini sebenarnya belum merasa butuh Tuhan. Nah, cuma datang. Nah, ini kalau orang seperti ini bagaimana? Lalu orang kalau strukturnya lebih baik lagi, Fowler itu mengatakan mythical literal faith. Jadi orang ini sudah punya maunya pada Tuhan. Kenapa percaya Tuhan? Habis kalau saya sakit doa sama siapa? Kalau saya usahanya pengen maju, saya minta tolong siapa? Kalau saya pengen punya mantu yang baik, saya minta pertolongan siapa? Jadi punya butuhnya. Jadi isi doanya cuma minta-minta terus. Nah, orang ini sebetulnya cuma memperalat Tuhan. Dia tidak kenal Tuhan. Dia belum kenal Tuhan. Tidak ada kerinduan untuk membaca firman Tuhan. Sehingga saudara, level yang seperti ini Alkitabnya ya masih bersih. Karena apa? Ya tidak ada dia mikir gitu. Kalau baca Alkitab tidak pernah dia mikir. Bahkan tidak pernah baca, ya kan? Cuma dia rajin, dan sekarang kalau doa isinya itu minta-minta. Jadi dia berpikir secara mythical. Ini sesuatu yang tidak biasa. Itu artinya dia berpikir itu, kalau saya doa terus menerus pasti Tuhan suatu saat akan mengabulkan doa saya. Kalau saya puasa pasti Tuhan kasihan sama saya. Nah, itu pikirannya dia. Apa orang ini sudah kenal Tuhan Yesus? Nah, ini mythical. Kalau strukturnya lebih baik lagi, James Fowler itu mengatakan levelnya itu menjadi synthetic conventional. Nah, orang ini sudah bisa menyatukan ajaran gerejanya dengan dirinya. Ya kan, sintesenya terjadi. Jadi kalau ditanya, kamu kok percaya Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Iya, aku percaya. Kenapa percaya? Itu ajaran gerejaku. Kenapa kamu percaya 12 pengakuan iman? Kenapa percaya Allah Tritunggal? Aku percaya. Kenapa percaya? Itu ajaran gerejaku.
Jadi menempelkan ajaran gerejanya sebagai aksesori, ya, perhiasan. Jadi dia bisa ngomong mengenai iman. Tapi sebetulnya Alkitabnya juga masih bersih. Dia belum mencari Tuhan. Dia belum pengen kenal Tuhan, saudara. Jadi saudara bayangkan baru nanti fase yang berikutnya, itu James Fowler mengatakan, nah ini strukturnya sudah baik sekarang. Meskipun belum sangat baik, tapi disebutkan individuatif reflektif. Itu berarti dia sudah mulai take it personally, apa yang Tuhan itu tuliskan. Dia datang ke gereja, dia itu juga buat catatan. Kenapa? Karena dia percaya Tuhan berbicara kepada dia. Kalau yang ngomong di sini SBY aja, saudara pasti tidak pengen sampai salah ngerti. Tuhan yang ngomong. Saya akan catat sekarang. Kenapa Tuhan ngomong itu kepada saya? Dia membaca Alkitab meskipun dia memakai akan renungan harian, dia akan heran. Kenapa hari ini Tuhan itu kok menyingkapkan ini kepadaku? Dia mulai pikir, nah orang ini sebetulnya sudah mulai bergaul, mulai kenal Tuhan. Nah orang itu kalau ke gereja, dia melihat akan orang-orang lain di gereja ini, dia itu mulai gelisah. Dia melihat si Anu itu kok ikut paduan suara. Waduh, aku juga pengen, aneh sekali itu. Dia melihat si Anu itu kok melayani, menyambut tamu. Dia juga gelisah. Aku juga pengen melayani. Dia dengar di sini ada kebaktian doa. Dia gelisah juga. Waduh, masa saya anak Tuhan tidak suka berdoa? Nah, ada pemahaman Alkitab. Dia juga ingin datang, saudara. Oleh karena apa? Nah, ini orang yang sudah mulai kenal Tuhan secara pribadi. Jadi orang seperti itu berapa banyak? Saya tidak tahu. Tapi lebih banyak orang yang sebelumnya levelnya di bawah. Jadi sekanan kiri saudara itu meskipun sudah menjadi orang Kristen, barangkali menjadi anggota gereja lebih dari 10 tahun, mereka adalah ladang misi saudara. Karena firman Tuhan yang diberitakan itulah firman kebenaran. Supaya orang kenal Tuhan Yesus ini. Supaya orang bergaul dengan dia. Supaya hidup ini bukan cuma beragama tok. Ya. Jadi saudara sayang sekali. Sebetulnya Alkitab sendiri banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan juga tidak peka. Di dalam Alkitab itu dari perjanjian baru, perjanjian lama. Waduh, penuh dengan orang-orang yang tidak peka. Misalnya aja dalam perjanjian lama, ini Raja Yosafat, ini adalah anak turunan dari Daud. Tapi dia tidak mengerti sebetulnya apa itu misi. Nah, dia cuma berpolitik aja, saudara. Dia besanan dengan Raja Israel Utara, Ahab. Jahat Ahab ini. Dan Ahab itu ngajak dia berperang melawan Ramot Gilead itu. Dia sampai minta nabi-nabi palsu. Yosafat ini anak Tuhan. Tuhan sudah bicara sama dia. Ini nabi palsu ini, jangan percaya. Ya betul, Yosafat ngomong. Masakan sih nabi-nabinya cuma ini toh. Oh ada satu, tapi selalu menjengkelkan. Karena kalau ngomong itu selalu tidak baik. Tapi Yosafat itu digerakkan Roh Kudus ngomong. Saya pengen dengar dia ngomong apa. Nah, orang ini ngomong firman Tuhan. Yosafat sudah sadar sekali, saudara. Tetap juga dia tidak punya beban misi. Nah, bayangkan. Sekarang kemudian ikut perang dengan Ahab. Ahab mati. Yosafat berteriak dan Yosafat ditolong. Tapi dia tetap tidak waspada. Beberapa tahun kemudian dia juga terus dengan menantunya, ya kan, kong kali kong, mau bikin kapal-kapal dan sebagainya untuk dijual. Tidak pernah satu kali pun dia memakai kesempatan memberitakan Allah yang hidup kepada besanya, kepada mantunya, tidak pernah. Jadi hidup ini ya hidup gitu-gitu toh, saudara. Raja Hizkia bagaimana? Juga begitu, menyedihkan sekali. Hizkia ini dipakai Tuhan yang luar biasa, saudara.
Tadi dalam Yesaya pasal 38, 39, waduh. Pada suatu hari Tuhan itu melihat Hizkia ini sombong. Kemudian Tuhan kasih ujian. Dia diberi penyakit. Dan penyakitnya tidak bisa sembuh-sembuh. Bahkan kemudian Nabi Yesaya diutus sama Hizkia ngomong, umurmu itu sudah berakhir. Tuhan akan panggil kamu. Nangis dia. Dia menghadapkan ke tembok, dia menangis, Tuhan, masakan sih aku sudah melayani begini lama dan engkau sudah memakai hambamu. Sekarang ini aku sakit dan tidak bisa sembuh. Tuhan kasihan. Dia utus Yesaya ketemu dia. Lalu ngapain? Ngomong, kamu sudah berdoa dan Tuhan itu mendengar doamu, kamu akan ditambahin 15 tahun. Waduh, dia senang sekali. Dia membuat mazmur yang bagus sekali, saudara. Mengucap syukur, bukan main. Lalu, nah ini, Yesaya 38, 39, orang dari Babilonia itu, Raja Merodah Baladan bin Baladan, dikatakan mendengar Hizkia sakit dan sembuh secara ajaib. Lalu pengen memberikan apa? Memberikan ucapan selamat. Ya kan, congratulate gitu loh. Membawa hadiah apa? Waduh, dia kepalanya menjadi besar. Raja yang besar ini Merodah Baladan bin Baladan, utusannya diapain? Disambut, ditunjukin semuanya. Sampai harta bendanya, sampai semuanya. Dia saya tanya sama dia, siapa mereka? Oh, mereka raja besar. Apa yang kamu lakukan? Oh, saya tunjukkan semuanya. Cuma satu yang tidak dilakukan Hizkia. Cerita mengenai Tuhan. Luar biasa ya. Sehingga Yesaya mengatakan semua yang kamu tunjukkan akan diangkut semua ke Babel. Termasuk istri dan anak-anakmu. Heran sekali. Jadi orang itu bisa melakukan banyak pekerjaan yang hebat untuk Tuhan. Tapi misi yang dekat di depannya dia tidak lakukan. Saudara bisa marahin supirmu. Saudara bisa maki-maki babumu. 10 tahun mereka kerja sama kamu. Kamu tidak pernah satu kali pun memberitakan Injil padanya. Aneh sekali. Justru misi ke dalam ini, saudara, ini yang krusial, ini yang berbahaya sekali. Ada di kanan kiri kita. Murid-murid Yesus sendiri. Mengikut Yesus, tahu ngapain. Sudah diutus ke sana kemari. Setiap kali justru menghambat orang itu datang. Anak-anak dibawa ibunya, marah murid-muridnya. Sana pergi. Tuhan Yesus sampai ngomong, anak ini kan juga manusia. Aku datang untuk mereka. Bahkan orang yang tidak seperti mereka ini tidak akan masuk kerajaan surga. Ada seorang perempuan Sirofenikia, jauh-jauh saudara, anaknya kerasuan setan. Dia sampai berani sekali, wah diusir-usir terus sama murid-muridnya. Kenapa? Mengganggu. Bayangin. Memang Tuhan Yesus itu untuk perempuan ini memang agak unik, saudara. Sampai dia ngomong, masakan sih, ya kan? Roti yang perlu diberikan kepada anak sekarang diberikan pada anjing. Waduh, kata-kata Tuhan itu kadang-kadang cukup hebat ya. Tapi perempuan ngomong, tapi kan juga anjing pun boleh makan remah-remah yang datang kerebelan dari meja. Waduh, besar imanmu. Tapi perempuan ini sudah barangkali bermenit-menit mau didorong supaya pergi, saudara. Jadi tidak peka. Ketika seorang buta Bartimius itu saya pinggir kota Yeriko berseru-seru, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Murid-murid mendekati, wah diam, kamu mengganggu. Bayangin. Jadi tidak peka, seolah-olah pelayanan itu harus sesuatu formal, ya kan? Yesus kumpulin dulu. Ayo sekarang kamu mau dengar, mau minta apa? Nah, formal. Tetapi yang lain yang muncul kanan kiri ini, mereka tidak peka saja. Tidak pernah ada satu ayat pun dalam Alkitab di mana murid-murid sadar perlu menolong Yudas Iskariot. Tidak pernah satu kali. Padahal saya tahu ini tukang nyolong. Dan ini motivasinya tidak baik. Tidak pernah satu kali pun. Bahkan mereka berebut. Siapa yang paling besar? Ya kan? Siapa yang paling penting? Waduh. Seperti ini, saudara. Jadi inilah saudara yang menyebabkan saya percaya sekali majelis gereja di sini cukup peka.
Sehingga kadang-kadang kita lupa bahwa misi itu memang keluar, tapi ke dalam juga. Bahkan ini penting sekali. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa penting? Ini penting sekali. Oleh karena Allah cuma menciptakan dua lembaga. Lembaga yang pertama keluarga, yang kedua itu gereja. Meskipun Tuhan juga mengizinkan akhirnya ada pemerintahan, ada masalah politik, ya kan? Jadi ada lembaga pemerintahan. Tetapi sebetulnya itu lahir dari dosa, saudara. Dulunya anak-anak Tuhan itu di dalam 1 Samuel pasal 8 itu menyedihkan hati Tuhan. Oleh karena mengatakan kepada Samuel yang tua itu, engkau sudah tua, anak-anakmu itu jelek semua. Lalu mau apa? Kami mau raja. Waduh, teokrasi yang didirikan Tuhan ditolak. Raja cuma Allah ditolak. Mereka mau monarki. Dengan sedih sekali itu Samuel menangis. Tetapi Allah mengatakan kepada Samuel hal yang ajaib sekali. Samuel, kamu jangan sedih. Yang mereka tolak bukan kamu sih. Yang mereka tolak itu aku, Allah ini. Meskipun demikian, kabulkanlah permintaan mereka. Beri mereka raja. Waduh, saya melihat ini sesuatu drama daripada Allah yang ditolak berulang kali. Persis seperti Yesaya pasal 65 saya mengatakan, aku ini akan berseru-seru kepada bangsa-bangsa yang sama sekali tidak pernah mencari aku. Ini aku, sembahlah aku. Oleh karena umatku sendiri tidak menyembah aku. Bayangin. Suatu ratapan dari Allah. Tidak ada Allah di dunia ini yang seperti ini. Allah yang menangis. Allah yang meratap. Oleh karena anak-anaknya itu tidak mempedulikan dia. Ya ini yang sebetulnya ada di dalam Alkitab, saudara. Jadi kenapa sih Tuhan itu menginginkan kita fokus kepada misi ke dalam? Oleh karena sebetulnya misi keluar ya tergantungnya di dalam. Iya. Saudara-saudara mau mengutus orang PI ke luar negeri, kalau dia tidak lahir dari keluarga yang baik, dia tidak peka, dia tidak mempunyai hati yang menangis untuk jiwa-jiwa yang binasa. Dalam keluarga ini, makanya dididik dari kecil. Kalau di gereja sendiri kerohaniannya tidak tumbuh, pasti dia misi keluar. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 23. Persis seperti orang Farisi. Melakukan proselitism. Cuma supaya aku berjasa terhadap agamaku. Supaya tambah jumlah orang beragama seperti aku. Ini namanya proselitism. Ini pengembangan agama. Ini bukan misi daripada Roh Kudus. Sehingga kalau sampai orang tidak dilatih dalam gereja, menjadi orang yang betul-betul itu hatinya mempunyai air mata untuk mereka yang ada di dalam kegelapan. Dia meskipun berhasil, Paulus mengatakan dia waspada sekali. Jangan sampai aku ini rajin memberitakan Injil, aku sendiri dibuang. Ada dalam 1 Korintus pasal 9. Sehingga Paulus sadar, dalam jiwa manusia, jiwanya ini masih ada dosa-dosa ini. Jadi kalau aku tidak waspada bagaimana? Nah, sehingga misi ke dalam ini menjadi apa? Penentu keberhasilan misi di luar. Jadi kalau misi ke dalam tidak berhasil, misi di luar pasti tidak berhasil dengan baik. Jadi orang-orang itu hanya dipakai, tapi orang itu sendiri tidak mengalami kasih karunia dari Allah. Dipakai ke sekeliling dunia. Dia sendiri tidak mengalami kasih karunia Allah. Tuhan seringkali memakai begitu. Saul dipakai, dia tidak mengalami kasih karunia Allah. Ya, dia cuma dipakai tok sama Tuhan. Jadi kita perlu waspada, sehingga kita perlu misi ke dalam ini harus menjadi kuat. Di mana saudara itu peka terhadap orang-orang di kanan dan kiri saudara. Dan untuk misi seperti ini, itu Tuhan sudah berkali-kali mengatakan, aku perlu mendisiplin kamu. Sehingga apa? Oleh karena kamu ini orang berdosa, Tuhan perlu mendisiplin. Sehingga dia mengatakan kamu jangan kapok-kapok kalau mendapat disiplin dari Bapa di surga. Ibrani pasal 12.
Oleh karena aku mengasihi engkau, aku mendisiplin engkau. Supaya engkau itu betul-betul bisa siap untuk melakukan misi di dalam dunia ini. Hidupmu diperbarui. Bahkan dalam Ulangan pasal 32 saya pernah kutip itu. Allah ini mengatakan, aku ini persis seperti induk Raja Wali. Artinya apa? Yang menggoncang-goncangkan akan sarangnya. Artinya apa? Lalu saudara-saudara kalau mau perhatikan, betul. Memang Raja Wali yang tinggal di daerah Palestina sana, itu selalu kalau mau bertelur selalu mencari perengan yang terjal-terjal, saudara. Lalu ngapain? Dia ambil kayu-kayu yang besar, ditancapkan di sana. Di atas kayu-kayu dia ambil akan duri-duri di atasnya, ranting-ranting. Setelah itu diambil rumput-rumput kering. Dan setelah dia mau menaruh telurnya, dia cabutin bulunya sendiri sehingga menjadi tempat tidur yang hangat. Dia lindungi anaknya dari telur itu, dari topan dan badai sampai menetas. Kemudian dengan teliti dan telaten, penuh kasih, dia tiap hari kasih makan anak ini. Melindungi dari hujan, dari badai, sampai anak ini mulai menjadi besar. Begitu sayapnya mulai menjadi besar, waduh, tingkah laku induk Raja Wali jadi aneh kan? Mulai dia membongkar akan sarangnya. Itu ada dalam Alkitab. Membongkar sarang, sehingga terpaksa ngapain? Anaknya mulai bertengger, kena angin, kena hujan, waduh, bertengger di sana. Jadi tidak bisa lagi tidur enak seperti dulu, bertengger. Nah, begitu sayapnya sudah menjadi penuh, dia menjadi jahat. Anak itu didorong supaya jatuh tiap hari, sampai betul didorong dong. Dalam keadaan menggelap pada karuan itu, induk itu dengan gagah dia terbang, tangkap anak itu dengan apanya? Dengan punggungnya, dibuang ke atas. Terus begitu berkali-kali sampai apa itu ngapain? Sampai anak itu tahu mengepak-ngepakkan sayapnya. Begini, bisa terbang dia. Nah, begitu dia bisa terbang, induk itu tungguin di mana? Tungguin di sarangnya. Begitu anak itu kembali dipatuk dia. Kamu itu sudah harus terbang, mencari mangsa sendiri. Gak boleh lagi seperti dulu. Nah, Tuhan mengatakan aku mendisiplin kamu itu. Segala macam. Dulu pada masa kamu itu masih lemah iman, kamu sakit apa saja, kadang-kadang kena cancer, Tuhan itu berikan akan kesembuhan yang dahsyat. Iya, tapi akan tiba waktunya. Hidup ini menjadi makin sulit. Oleh karena apa? Oleh karena engkau itu adalah anakku, yang memang berada di tengah dunia yang berdosa, dan engkau harus mendemonstrasikan kemenangan salib Kristus atas dosa. Dan itu kadang-kadang Tuhan membiarkan kita, tapi kita menjadi Raja Wali yang dewasa. Nah, sebetulnya Tuhan itu kan sudah berkali-kali mengatakan seperti ini. Tetapi kadang-kadang kita itu tidak memahami bahwa Tuhan itu mempunyai maksud. Bahkan dalam Ulangan disebutkan, didiklah anakmu sejak kecil semua firman, supaya nanti kalau besar tidak lupa dia. Amsal Sulaiman pasal 22 ayatnya ke-6. Tetapi terus ya kita pikirkan adalah agama. Sehingga kita itu heran, saudara. Semua gereja seluruh dunia itu terjebak kepada mitos. Yang saya pernah katakan beberapa minggu yang lalu di tempat ini, beberapa bulan yang lalu. Mitos itu suatu asumsi, belum tentu benar, tetapi tidak lalu completely wrong. Nah, ini mitos. Yang pertama, kalau setiap orang betul sudah lahir baru, kalau setiap orang ini belajar mencintai Yesus Kristus, kalau setiap orang ini kenal Alkitab dengan baik sebagai firman Tuhan, kalau setiap orang ini mempunyai teologi yang solid, dan kalau dia punya pelayanan dan pelayanannya efektif, pasti kepribadiannya akan diperbarui Tuhan. Betul? Nah, saudara jawab ini. Ini asumsi yang kita pikir benar. Semua gereja lakukan ini, saudara, supaya orang lahir baru. Supaya orang itu merasa mencintai Yesus Kristus. Supaya orang mengenal Alkitab sebagai firman Tuhan. Supaya setiap orang punya konsep teologi yang solid. Dan supaya setiap orang ini terlibat dengan pelayanan rohani dan pelayanannya efektif. Pertanyaannya, apakah
kepribadian orang ini diperbarui? Jawabnya tidak. Aneh ya? Ini mitos. Dengan saling kalian berpikir di sini, saya melihat gereja melakukan ini cuma satu yang kurang. Bagaimana menolong orang-orang yang seperti tadi untuk bisa bergaul dengan Tuhan? Bagaimana bisa menempel kepada Tuhan? Gereja bisa melatih macam-macam. Cuma satu yang tidak pernah dilatih. Bagaimana menjadi orang Kristen yang baik? Bagaimana ramah terhadap tetangga? Bagaimana memulai basa-basi tetapi baik? Bagaimana punya hati yang peka terhadap orang-orang lain? Bagaimana saya menjadi orang peduli? Bagaimana langkah kaki saya ini tidak terhambat oleh kemalasan? Tak pernah dilatih. Ketika ada tsunami, ketika ada banjir di Jakarta, yang paling menonjol dari waktu ke waktu cuma apa? Kelompok dari Ceci Buddha. Kekristenan itu tenggelam, tidak kelihatan. Oleh karena apa? Hanya ikut-ikutan. Tidak ada sistemnya, saudara. Sehingga tidak kelihatan bahwa ini orang ini genuine, murni. Mereka melatih. Sistemnya mereka lebih baik. Sehingga akibatnya mereka rela. Luar biasa. Berminggu-minggu, saudara. Itu orang-orang berebut mereka ingin melayan. Saya tidak tahu kenapa bisa begitu. Saya melihat cuma sistem. Jadi di sini tidak ada latihan bagaimana mengaplikasikan iman. Nah, kita hanya ikut-ikutan. Hal itu merupakan sesuatu yang kita anggap dengan sendirinya. Kalau kamu itu sudah punya, kamu lahir baru, kamu merasa cinta Yesus, kamu kenal Alkitab, kamu punya teologi yang baik, dan kamu itu melayani di gereja dan pelayananmu itu baik, pasti hidupmu itu diperbarui. Nonsen. Oleh karena hidup diperbarui adalah 5 hal ini dipakai bagaimana kita nempel sama Tuhan. Nah, dipakai nempelnya itu yang sebetulnya mereka banyak tidak ngerti. Bagaimana bergaul, bagaimana belajar mencintai Tuhan dari waktu ke waktu. Mereka tidak tahu. Jadi mengapa misi ke dalam ini penting? Ya oleh karena misi keluar tergantung di dalam. Kalau kepada saudara seiman aja saudara menyapa pun tidak. Ingin untuk mengenal pun tidak. Bagaimana mungkin saudara bisa menolong mereka yang belum percaya menjadi percaya? Karena saudara tidak mengerti. Seperti tadi saya katakan, mungkin 60-70% yang datang ke gereja masih belum kenal Yesus. Jikalau saudara tidak peka, bagaimana mereka itu akan mengenal Yesus? Jadi kenapa kita sering fail, saudara-saudara? Oleh karena justru mempraktekkan yang begini ini paling sulit. Dan lebih sulit lagi oleh karena apa? Dalam 1-2 Timotius tadi dikatakan apa? Hendaklah kamu siap sedia memberikan pertanggungjawaban iman pada waktu yang baik maupun tidak. Waduh, berarti konteksnya ini segala sesuatu. Saudara kenal, ketemu teman saudara seiman di kamar mandi, di jalan, di tempat parkir, nanti di mall. Apa saudara itu betul-betul mempunyai kepekaan untuk menyapa, untuk memberikan berkat kepada orang ini, untuk bertanya, kita saudara seiman, apa ada sesuatu yang saya bisa doakan minggu ini untuk Anda? Waduh, ini tidak biasa, saudara. Jadi kita dicek terus menerus. Makanya Paulus mengatakan, remember, time is evil. Waktu ini jahat. Kronos ini jahat. Kita akan lewati begitu aja dan kita merasa it's okay. Padahal dalam Roma pasal 14 dikatakan segala sesuatu yang kamu lakukan tanpa berdasar iman itu dosa. Waduh. Lalu kita akan pikir, waduh, aku lagi makan mie ketemu saudara. Aku tidak mempraktikkan iman, aku dosa ini bagaimana ini? Masa Tuhan aku harus menjadi seperti apa? Yesus mengatakan dalam Matius 5 itu, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di surga. Mana mungkin Tuhan? Mungkin. Kenapa mungkin? Oleh karena Tuhan mengatakan, aku sudah menyempurnakan semuanya. Dan aku hadir di dalam dirimu.
Ya, makanya dalam Markus pasal 11 itu, ketika Yesus mengutuki pohon ara itu kan saya pernah katakan kepada saudara, saya pada masa saya jengkel sekali. Yesus keluar dari Betania, lapar. Lalu ngapain? Dari jauh lihat pohon ara. Lalu ngomong dengan murid-muridnya, mari kita ke sana, siapa tahu ada buah ara. Ternyata sampai ke sana Yesus kecelek. Lalu tulisan dari Markus itu mengatakan apa? Memang tidak ada buah ara karena tidak musim ara. Jadi ara itu seperti rambutan segala itu loh. Cuma berbuah pada musimnya. Tapi yang aneh Yesus itu tingkah lakunya. Pada saat itu dia marah. Lalu ngapain? Mengutuki pohon ara itu. Besok lewat jalan itu semuanya lihat. Aduh, pohon ini sudah kering sampai akar. Lalu murid mengatakan, Tuhan itu kering. Saya marah sekali sama Tuhan. Saat membaca itu. Mana mungkin Tuhan, kamu tidak fair. Ini pohon ara masa mana diminta ada buahnya. Karena ini bukan musim buah ara. Lama-lama saya pikir. Mulai ngerti saya. Ini sebetulnya bukan antara Tuhan dan pohon ara. Ini antara Tuhan dan murid-muridnya. Seolah-olah dia mau mengatakan, sejak engkau menjadi muridku, jangan engkau berpikir bahwa aku akan menuntut buah pada musimnya. Engkau harus menjadi man of four seasons. Pada masa kamu sakit, pada masa kamu bolui, pada masa kamu itu sedang susah, pada masa itu aku akan menuntut buah daripadamu. Jangan mengatakan aku tidak bisa. Oleh karena apa? I will be with you. Aku menyertai engkau. Rohku yang kudus ini Parakletos berserta dengan kamu. You jangan membuat excuse. You jangan mengatakan ini dan itu. You pasti bisa. Jikalau engkau mengizinkan aku menolong engkau. Nah, sehingga seperti tadi ya katakan, masa Tuhan siang, malam, pagi, petang di dalam semua konteks saya harus menjadi berkat bagi saudara saya? Jawabnya ya. Oleh karena Tuhan bersama dengan kita. Kita perlu waspada. Jangan-jangan waktu ketemu di kamar kecil. Jangan-jangan waktu di parking lot. Jangan-jangan waktu makan di restoran. Saya ketemu dia. Ini adalah waktunya Tuhan. Yang Tuhan ingin saudara itu menjadi blessing, menjadi berkat bagi orang ini. Nah, sekarang persoalannya apa sih yang harus dilakukan? Saudara, dalam Roma pasal yang ke-12 tadi sebetulnya ada banyak hal yang sebetulnya Paulus katakan, tapi tidak mungkin kita bicarakan semuanya. Saya akan bicarakan 1-2 aja. Yang pertama, di dalam bagian itu Paulus kemudian mengatakan kalimat seperti ini. Kasih, jangan pura-pura. Apa itu maksudnya? Jadi jangan kamu itu memainkan permainan kasih. Nah itu pura-pura. Kasih itu must be genuine. Bukan oleh karena kamu sedang saya suruh. Ayo saudara-saudara saling salaman. Pak saudara salam-salaman. Kasih jangan pura-pura. Jangan sampai saudara mau menjadi korban kepura-puraan saudara dan saya sendiri. Jangan sampai saudara mau menjadi korban daripada suatu sistem dalam tingkah laku yang sebetulnya dibuat-buat. Nah ini Paulus mengatakan, kasih jangan pura-pura. Meskipun Paulus sangat sadar bahwa kasih itu sebenarnya ada 4 macam. Ya kan? Manusia secara natural itu mempunyai kemampuan untuk mengasihi dengan kasih, dengan passion. Kasih intimasi. Ya, menjadi dekat dengan istri, dengan kekasih, dengan sahabat. Kasih storge, seperti parental love yang ingin memberikan, ya saudara bisa. Sebetulnya dengan natural love seperti ini sebetulnya tidak cukup. Tapi kalau saya mau perhatikan kata-kata Yesus terhadap Petrus itu jujur sekali setelah dia gagal berulang kali. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan, aku mengasihi engkau tapi dengan kasih sebagai friend. File. Tuhan mengatakan, gembalakanlah domba-domba. Karena kamu jujur. Tanya lagi. Yang ketiga dia nangis, dia sedih sekali. Tuhan, aku bisanya begini, aku tidak berani janji lagi. Oke, gembalakanlah domba-domba. Tapi tidak berarti lalu saudara-saudara itu lupa bahwa Petrus menjadi dirinya yang tidak mampu mengasihi dengan kasih yang Tuhan anugerahkan. Nah, melihat Alkitab mesti dalam keseluruhan dong. Dalam keseluruhan diingatkan, Paulus ini mengatakan ada orang sudah baik banget,
Sehingga bisa mengasihi orang lain sampai rela mati dibakar untuk orang itu. Tapi ingat, tanpa kasih Allah dalam Kristus, perbuatannya itu cuma gong yang berbunyi, genta yang kemerincingan. Tidak mempunyai nilai abadi, tidak mengubah hidup manusia, tidak menolong orang itu celik mata rohaninya, saudara. Engkau mengasihi kalau cuma kasih duit, begitu dengan kasih natural, meskipun itu baik, tapi tidak mengubah hati manusia. Karena ini hanya gong yang berbunyi. Nah, itulah sebabnya kita perlu waspada apa yang Paulus katakan. Jangan pura-pura. Jadi kamu izinkan kasih dari Allah itu hadir dalam dirimu. Nah, kalau kasih Allah hadir dalam dirimu, nah dia sendiri kasih contoh dirinya. Apa yang dialami Paulus? Yang pertama, dia makin lama makin sadar dosanya, ketidaklayakan, ketidakmampuannya. Saudara, ketika Tuhan menjamah Paulus di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 9 itu, pertama kali Paulus mau datang kepada murid-murid yang lain, dia merasa tertolak. Lalu ngapain? Dia menyembunyikan diri 3 tahun di Saudi Arabia. Berarti dia mau mencoba untuk mendigest apa yang terjadi dengan diriku ini. Aku tidak mengerti. Kenapa engkau Yesus yang aku benci sekarang itu mencintai aku? Tidak mengerti dia. 3 tahun. Lalu setelah itu dia datang lagi kepada rasul-rasul. Langsung diterima, dia juga masih ragu-ragu. Kalau saudara membaca Galatia pasal 2, itu ada kata yang mengejutkan sekali. 14 tahun kemudian. Waduh, lama banget. 3 tahun, setelah itu 14 tahun kemudian. Baru dia diterima lalu diutus untuk menginjili, saudara. Lalu apa yang terjadi? Tahun 55 ketika dia menulis kepada jemaat Efesus, dia ngomong seperti ini. Dibandingkan semua rasul, aku ini paling berdosa. Tahun 55. Tahun 60 dia menulis kepada jemaat di Korintus. Korintus. Dia nulis mengenai apa? Dibandingkan semua orang Kristen, aku paling berdosa. Berarti itu turun lagi. Tahun 63 dia menulis kepada Timotius. Dibandingkan semua umat manusia, aku paling berdosa. Masa dia main-main? Paulus tidak melakukan dosa apa-apa loh. Dulu ketika saya belajar mengenai total depravity sebagai orang reform, manusia itu rusak total. Saya tidak mengerti. Bagaimana mungkin? Saya bukan pembunuh, saya bukan penjina, saya bukan perampok. Masa Yesus itu perlu mati untuk saya? Kenapa tidak memakai jalan yang gampang aja? Tapi belajar dari Paulus, saya kaget. Saya mulai melihat bahwa sebetulnya begitu nempel sama Tuhan, kamu tahu dirimu itu semuanya bobrok. You melihat seorang ayah memperkosa anak. Kadang-kadang kita, wah, padahal benihnya kamu dan saya punya. Cuma kita belum mengembangkannya. Kita kebetulan dalam lingkungan lebih baik. Kita belum mendapat opportunity. Kita semua adalah pembunuh yang belum ketangkap. Kita semua adalah penjina yang belum ketahuan. You melihat TV dan you melihat adegan yang tidak baik dan kamu teruskan, pasti saudara dan saya penjina. Cuma belum terang-terangan. Nah, Paulus melihat ini dan dia tahu sendiri, Tuhan aku ini. Dulunya dia pikir dia tuh baik. Waduh, dibandingkan rasul-rasul yang lain payah aku. Lalu dia pikir lagi dia baik. Dibandingkan semua orang Kristen ini, waduh aku payah. Sekarang semakin lama semakin tahu. Tidak ada satu bagian dari tubuhku ini yang baik. Keselamatan itu completely adalah anugerah. Orang yang seperti itu yang bisa mengerti kenapa Kristus mati bagi dia. Dan dia menangisi, Tuhan kenapa engkau mati untuk aku. Tapi sebelum dia sampai ke bawah-bawah, jiwanya itu tidak mempunyai kepekaan seperti itu. Nah, jadi orang-orang yang betul-betul nempel kepada Tuhan, akhirnya mengalami seperti Paulus ini. Sehingga ngapain? Sampai dosa yang tidak kelihatan pun dia kemudian sadari. Saudara, dalam Mazmur pasal yang ke-19, pemazmur mengatakan, Tuhan ampuni aku atas dosa yang aku tidak sadari. Apa itu? Ya, aku tidak sadar. Loh, apa itu? Bagaimana kamu kok berdosa begitu? Saudara, ada beberapa ilustrasi yang saya gabungkan sebagai penutup aja. Karena waktunya ini.
Saudara, saya membaca tulisan dari Charles Allen, The Victory of the Valley of Life. Itu cerita mengenai dua orang Kristen yang muda sekali, yang kebetulan ini adalah Mark and Susan namanya. Nah, Susan itu hamil besar, ternyata melalui natural birth, dia tidak bisa keluar, dia akan disesar. Tetapi hasil daripada foto sebelumnya itu kurang baik. Foto anak itu. Jadi dia takut sekali. Nanti jangan-jangan anak ini cacat apa. Mereka berdoa. Nah, setelah anak itu dikeluarkan, betul-betul saudara, dokter itu masuk itu setelah di kamar sebelah membersihkan anak itu dengan suster. Dia wajahnya kok enggak enak. Dia mengatakan kalimat seperti ini. Mark and Susan, well, anak bayi yang lahir ini ternyata tidak sehat. Dia Down syndrome. Kaget. Berpelukan dengan Susan, dia menangis sebagai orang Kristen, saling menguatkan. Sampai akhirnya mengambil suatu kesimpulan. Yes, God bless us with a Down syndrome baby. Allah memberkati kami dengan anak Down syndrome. Belajar mengucap syukur. Tapi cucuran air mata. Nah, ketika suster datang membawa bayinya, dia mengatakan, "Suster, you know, God bless us with a Down syndrome baby." Susternya kaget. Kemudian dia tuh ngomong sama suster yang lain, wah, semua dari rumah sakit itu pada datang. Kemudian pengen ngapain? Pengen memberikan ucapan selamat. Oleh karena apa? Oleh karena kata-kata tadi. Sehingga pemimpin dari rumah sakit kemudian minta dia sebelum pulang, "Mbok kamu kasih kesaksian di chapel." Kemudian di chapel Mark kasih kesaksian, God bless us with the Down syndrome baby. Ketika di challenge, ada 6 orang yang angkat tangan terima Kristus Yesus. Wah, ini berkat yang pertama, bukan main, kemenangan iman, ya toh. Tapi pada suatu hari, Susan Mark ini membaca tulisan dari Sam Harris. Apa? Ini mengenai badai Katrina di New Orleans. Lebih dari 200.000 rumah yang hancur di sana. Lalu diceritakan ada kakek neneknya ini sakit. Air itu sudah masuk ke dalam ruangan tamunya. Dia tuntun neneknya naik ke atas, terus memanggil nama Yesus, Yesus, tolong kami, tolong kamu. Tolong. Naik pelan-pelan sampai ke lantai atas. Ternyata air naik terus. Sampai dia akhirnya tarik istrinya naik ke atas lemari. Dan air itu berhenti di sana. Cuma istrinya sudah meninggal. Lalu si penulis itu mengatakan, apakah Allah betul ada? Apakah Allah care? Apakah Allah peduli? Apakah Allah mengasihi engkau? Apa Allah itu adalah Allah yang mendengar doamu? Tiba-tiba Mark itu kaget. Bahwa itu juga pertanyaannya di dalam hatinya. Meskipun dia sudah kasih kesaksian ke sana kemari. Tapi dosa meragu-ragukan bahwa Allah itu mengasihi. Masih ada di sini. Tuhan ampuni aku. Jadi saudara kita itu jangan menjadi idealis. Lalu berpikir saudara dan saya pasti bisa nanti menjadi berkat. Kita melakukan misi di dalam kepada saudara hanya bisa meminta pertolongan Tuhan. Tuhan, aku seperti ini. Tetapi aku mau Tuhan pakai aku. Supaya aku digerakkan Roh Kudus dengan segala kelemahanku ini. Aku tetap juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain. Kita akan belajar untuk menjadi satu persekutuan tubuh Kristus yang saling mempedulikan, saling mengasihi. Kiranya Tuhan memberkati Anda dan kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami tahu bahwa kami semua pendosa dan kami seringkali tidak berdaya mengatasinya. Kami berasumsi bahwa kami mengenal firman, kami punya teologi, kami mencintai Yesus. Dan realitanya Tuhan, dosa masih hidup. Sehingga sebuah terus-menerus membuat kami ragu-ragu, kami sedang malas, kami merasa tidak perlu untuk menjadi berkat bagi kanan kiri kami. Kami menjadi kumpulan orang yang tidak peduli. Tuhan ampuni kami.
Tolonglah supaya hati kami itu berseru kepadamu, Tuhan Yesus. Kami hidup dalam anugerah keselamatan yang ajaib ini. Tuhan tolong kami, supaya kami boleh mengalami kemenangan iman. Hari ini, besok, sepanjang minggu ini. Kepada orang-orang yang kau hantarkan, kamu dekatkan kepada kami. Berilah supaya kami itu bisa menjadi pembawa berkat. Yang menghadirkan damai dan pengharapan. Yang memperkenalkan Engkau yang ajaib ini. Tuhan, terimalah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.